Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rupiah, kembali lagi di KBBI, konten bincang-bincang Genbi, energi untuk negeri. Halo Sobat Rupiah, kenalin, aku Sofia Nur Maharani, Sekretaris 2 Unit Program, dan di sini ada rekan aku. Aku Fabian Fauzan dari Divisi Kewirausahaan Genbi Banten. Nah, di konten KBBI kali ini kita akan mengusung tema tentang kebang sentralan. Nah, kalau Sobat Rupiah belum pada nonton nih, konsep KBBI sebelumnya itu mengusung konsep yang berbeda-beda. Jadi buat temen-temen yang belum nonton dan pengen tahu apa aja pembahasannya, langsung ya klik link yang ada di atas ini atau enggak yang ada di deskripsi. Betul banget Sofia. Tapi nih Sof, hari ini konten KBBI yang ketiga, kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Spesial kayak martabak ya? Spesial banget kayak martabak. Pakai telurnya telur bebek kan. Iya. Dan hari ini langsung aja kita undang, udah kelihatan juga ada Mbak Rina. Halo Mbak Rina. Halo Fabi, halo Sofi. Gimana kabarnya Mbak Rina? Baik, kabar baik. Kalian gimana? Sehat? Aku baik banget. Ya, Oke Mbak. Nah mungkin kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih Mbak. Tentunya tentang Bank Indonesia dan seputar kebijakan-kebijakannya. Cuma sebelum itu mungkin aku boleh sambil jalan kali ya? Boleh, kita sambil muter-muter aja ya. Muter-muter. Keliling Banten ya. Oke, kita keliling kota Serang ya. Oke. Pertama nih Mbak, aku mau nanya ke Mbak Rina. Mbak Rina ini di BI Banten udah berapa lama dan jabatan Mbak Rina itu apa di BI Banten? Oke, jadi kalau di BI Banten itu ini udah tahun ketiga. Jadi pertama sampai Banten itu udah langsung pandemi tuh, kayak Februari itu Maret tuh udah mulai pandemi kan ya, 2020. Jadi di 2022 ini udah tahun ketiga. Kalau di BI Banten sekarang sebagai asisten manajer. Kebetulan emang sempat pindah-pindah juga nih, dulu pernah sebagai humas juga, jadi sempat ngurusin Genbi juga tuh. Tapi pas cuman kalau sekarang di bagian asesmen ekonominya sih. Wow, keren banget Sobat Rupiah. Jadi berarti Mbak Rina ini udah berpengalaman banget dan sempat ngurusin Genbi juga ya Mbak? Sempat lah ngerasain rapat-rapat bareng kalian gitu ya, ngoreksi programnya kan biasanya kan. Berarti udah sering berhubungan sama anak-anak muda ya Mbak ya? Iya, seru sih. Betul banget. Oke, tadi kan kita udah ngobrol panjang banget ya, sejarah singkat nih kehidupan Mbak Rina di Bank Indonesia dan juga pernah ngurusin Genbi juga ya. Ya, sebelum lebih pertanyaan lebih susah mungkin ya, kita karaokean dulu kali ya. Wih, asik banget nih. Gak ada yang nyanyi nih karaokean. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Tangan ya. Terus refernya jangan. Seindah itu. Ayo. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, rasaku dan latarku. Kukira tak ada kendala, kukira ini kan mudah kalau kau jadi kita. You look like my next mistake, once again wanna play. New money, suit and tie, I can reach you like a magazine. Ain't it funny, rumors flies, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. Forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if that was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. I love the players, and you love the game.
Oke, tadi kan kita udah perkenalan juga nih sama Karina. Nah, di sini kita ada pertanyaan pertama nih. Oke, apa tuh? Nah, ngebahas tentang Bank Indonesia nih. Kita kan tahu ya, Bank Indonesia itu sebagai bank sentral. Nah, sebenarnya apa sih fungsi bank sentral ini dan kenapa harus ada Bank Indonesia sebagai bank sentral? Nah, terus kalau nggak ada itu kenapa gitu? Kalau misalkan nggak ada Bank Indonesia di Indonesia itu bakal kenapa gitu? Jadi mungkin kalau boleh sob balik lagi aja ke tujuan tunggalnya Bank Indonesia, yaitu kita perlu untuk menjaga dan mencapai kestabilan nilai rupiah. Jadi kalau menurut aku, kalau di suatu negara itu nggak ada bank sentral ya, nanti siapa dong yang jadi otoritas moneter, yang ngatur inflasi, yang ngatur kebijakan moneternya? Karena kebayang nggak sih kalau misalnya inflasi itu nggak ada yang ngejaga gitu. Jadi barang tiba-tiba, iya benar-benar, barang tiba-tiba harganya naik drastis tapi nggak diikuti sama kemampuan masyarakat untuk membeli juga gitu. Oke, benar juga sih. Kayak gitu. Berarti selama ini tanpa sadar peran itu tuh Bank Indonesia yang ngelakuin ya Mbak. Betul, Yang betul. kita mungkin sebagai masyarakat awam kebanyakan nggak tahu tuh. Iya, mungkin rata-rata taunya kita cetak uang aja gitu ya. Iya. Itu bukan Bank Indonesia. Ya nyetak peruri ya. Iya. Iya, Oke. iya. Oke, berarti kayak gitu ya Sof ya. Oke, berarti penting banget ya peran Bank Peran Bank Indonesia Sentral, Bank Indonesia sebagai bank sentral, Iya. betul. Oke, betul. Oke Mbak, mungkin nih pertanyaan yang kedua nih Mbak. Tujuan tunggal dari Bank Indonesia kan menjaga dan mencapai memelihara nilai rupiah nih Mbak. Kira-kira apa aja sih Mbak yang udah dilakuin Bank Indonesia untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tersebut Mbak? Oke, jadi biasanya kita mencapai kestabilan nilai rupiah itu dari dua hal nih. Tercerminnya dari harga barang dan jasa, itu yang tadi inflasi, sama yang kedua itu tercermin dari nilai tukar kita sama negara lain. Jadi ada dua nih, selain kita tuh ngejaga inflasi buat tetap rendah dan stabil, kita juga ngejaga gimana nilai mata uang rupiah kita terhadap kurs luar negeri ini juga stabil gitu. Oke, jadi nggak terlalu jomplang lah ya bahasanya. Betul, jadi kadang kan biasanya kita ngacu sama dolar ya, Iya, naik benar. turunnya itu kita harus lakukan kebijakan-kebijakan supaya terus terjaga stabil gitu, supaya rupiahnya tetap kuat. Oke, benar-benar. Betul, Yang betul. mana itu juga bakal menguntungkan masyarakat juga ya. Betul. Oke, next question. Di sini ada, kan kita tahu ya, Bank Indonesia juga punya 3 pilar nih. Yang betul, pertama, ada 3 pilar. kebijakan moneter, sistem Betul. pembayaran, dan stabilitas keuangan. Iya, betul. Penting banget. Udah belajar. Sebagai Udah Genbi research Banten ya. harus tahu. Harus tahu. Harus tahu. Genbi kan ambasadornya BI Betul. Banten nih di sini. Frontliner. Frontliner. Makanya Dan harus. agent of change. Wih. Nah, itu. Jadi harus hafal Oke, ya. betul. Jadi ada apa 3 sih- pilar ya. iya, dan apa sih yang mendukung Bank Indonesia itu untuk dalam sistem pembayarannya nih? Oke, jadi contoh kebijakan kita di sistem pembayaran gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau ngomongin sistem pembayaran sendiri sebenarnya kan ada 2 ya, ada tunai sama ada non tunai Iya, gitu. betul. Jadi mungkin kalau tunai ya yang kita pegang sehari-hari yang ada di dompet ya uang gitu-gitu ya, uang. Sementara kalau non tunainya ini ada macem-macem sih, cuman pasti yang lagi hits zaman sekarang itu mungkin ada 2 sih sebenarnya. Ada BI Fast, udah pernah dengar belum? Oh, BI udah. Dengar Fast? dong. Udah Sama dong, nih, udah kebetulan. harus tahu ya. Tahu. BI Fast sama Kris. Oke. Ya, kalau BI Fast itu sebenarnya BI udah menyediakan infrastruktur pembayaran antar bank supaya tarifnya ini lebih murah dan real time. Jadi kalau biasanya kita bank A transfer ke bank B biasanya kan 6.500 ya. Iya, betul Iya. banget. Mahal ya? Lumayan mahal sih, Lumayan. Bisa buat beli apa nih kalau Beli buat anak jajanan kos ya, ya? kos ya. Kalau transfer ke 5 orang udah 30.000 sendiri kan. Iya. Jadi sekarang dengan BI Fast itu jauh lebih murah, jadi 2.500 aja. Cuman memang masih kita perluas terus ya pesertanya sih, belum semua bank ikut, tapi terus diperluas gitu seiring berjalannya waktu. Itu BI Fast. Terus yang kedua, salah satu inovasi di sistem pembayaran yang dilakukan BI itu ada Kris. Oke. Udah familiar lah Ini ya, Itu anak udah muda. kajian setiap hari gitu ya. Kebetulan kemarin hari ya. viral Mbak tentang tuh? penyebutannya. Iya, itu lagi ramai banget ya di Iya, TikTok, jadi yang banyak benar banget yang bikin konten gimana ya. tuh Mbak? Chris, Curis atau Atau- QRIS gitu Iya. ya. Hah? Jadi yang benar adalah Yang paling benar cara bacanya Kris. 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 Perlu dicatat Oke. ya guys. Jadi cara yang benar bacanya adalah Kris. Jadi penting sih buat teman-teman mahasiswa, teman-teman yang nonton bisa banget bantu menyebarluaskan info yang benar kalau cara bacanya adalah Kris.
Oke nih, oke Mbak Rina. Hmm. Kita kan semua baru-baru ini tahu nih Mbak, Bank Indonesia 2022 baru aja ngeluarin uang pecahan emisi baru nih Mbak, emisi 2022. Betul. Nah, aku penasaran aja sih Mbak, kira-kira setiap berapa tahun sekali sih Bank Indonesia itu perlu mengeluarkan uang baru? Apakah setiap tahun atau ada periode tertentunya Mbak? Oke. Jadi emang kemarin tanggal 17 Agustus ya, Iya, kita pas banget kita ngeluarin uang pecahan tahun emisi 2022. Yes. Kalau ditanya berapa tahun sekali atau periodenya itu sebenarnya nggak ada aturan khusus sih. Oke. Kita harus mencetak uang, apalagi memperbaharui tahun emisi itu sebenarnya nggak ada aturan khusus. Tapi memang kemarin kita mengeluarkan tahun emisi 2022 itu berdasarkan banyak ya masukan dari masyarakat. Terus kita juga ngelihat best practice atau contoh di luar negeri itu kayak apa sih dalam hal pencetakan uang gitu, bahan uangnya, pengamannya. Jadi kita tampung tuh masukan-masukannya, kemudian kita evaluasi, jadilah keluar uang-uang baru. Oke, berarti gitu ya Mbak, nggak ada Sebenarnya nggak ada. tahun-tahun pasti. Paling mungkin momentum aja kali ya Mbak, ngikutin kayak waktu pas HUT kemerdekaan yang 75 betul. itu juga ngeluarin uang 75.000 baru. Iya, kalau itu namanya UPK, uang pecahan khusus, karena dia Oh, iya. dicetaknya terbatas. Bukan kayak yang sekarang ya, yang TE Iya. 2022 kan memang akan terus dicetak. Terus-terusan ya. Oke. Kalau yang kemarin memang hanya terbatas cetakannya karena dia sifatnya UPK, uang pecahan khusus. Jadi makanya dikit banget ya, nggak beredar ya si Iya, uang. Iya, Sekarang udah makanya. Orang pada simpen soalnya nggak pada. Iya, Iya, nggak mau Sayang dibeliin ya. karena Iya, sayang. sayang. Koleksi jadi koleksi karena Betul. soalnya juga bagus banget sih. Bagus sih, ya kan? beda banget sih, Beda bener. banget. Masih mengenai uang rupiah nih Mbak. Aduh, Ada istilah CBP. Tahu nggak CBP apa? Tahu dong. Apa tuh? Cinta, bangga dan paham rupiah. Oke, nah ngomong-ngomong masalah CBP, kenapa sih kita itu harus cinta, bangga, paham rupiah? Kenapa rupiah aja harus kita cintai gitu ya? Oh. Woi. Jadi Nggak bukan cuma cuma Agak filosofis ya. bukan cuma orang tua sama doi ya yang dicintai ya. Betul. Rupiah juga. Iya, jadi sebenarnya biar lengkap sih guys, karena cinta, bangga dan paham itu nggak mungkin kita cinta sama sesuatu kalau kita nggak bangga dan nggak paham. Betul. Sama halnya dengan paham, kalau kita nggak paham sesuatu kita nggak mungkin bisa cinta dan bangga gitu. Jadi kenapa sih Bank Indonesia itu mendorong nih masyarakat untuk 3 hal, cinta, bangga dan paham rupiah, karena sebetulnya itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi misal mulai dari apa dulu? Cinta dulu kali ya. Cinta dulu itu kalau kita cinta sama rupiah, kita tahu dong dia asli atau enggak, ciri-ciri yang Oke. membedakan uang rupiah dengan uang palsu itu seperti apa. Kita harus kenal nih sama uang rupiah kita gitu. Jadi misalnya harus ada tanda airnya, kemudian unsur-unsur pengaman lainnya yang ada di dalam uang itu sendiri. Terus apalagi tuh? Satu lagi, bangga. Ya. Kenapa harus bangga sih sama rupiah gitu ya? Karena rupiah ini adalah alat pemersatu bangsa, guys. Jadi salah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Jadi kita harus bangga tuh pakai rupiah, apalagi memang ada aturannya ya di undang-undang kalau misalnya bertransaksi dalam Indonesia itu memang kita harus pakai rupiah. Wajib ya pakai rupiah. Wajib, hukumnya wajib banget pakai rupiah. Oke Mbak. Oke. Jadi CBP itu intinya adalah lebih ke cara kita sebagai masyarakat untuk mengetahui, mengenali uang rupiah yang kita gunakan ya Mbak. Betul. Kita setiap hari kan pasti nggak jauh-jauh ya hidupnya dari Dari uang. uang. Makanya kita harus CBP. Memang Tapi hidup tadi ada itu yang perlu ketinggalan uang. tuh. Apa tuh? Yang paham ya, Bu? paham ya, Iya. Bu. Oh iya. Ini penting banget, nggak bisa Penting. dipisahin ya, nggak Nggak boleh bisa. ketinggalan. Paham adalah paham sebagai uang ini fungsinya untuk apa gitu kan. Jadi pentingnya adalah masyarakat itu paham fungsi uang untuk sebagai alat transaksi dan juga apa ya, gimana membelanjakan uang dengan baik, Dengan kemudian bijak ya. dengan bijak, bener banget. Jadi kita harus lebih menghargai si fungsi dari uang rupiah itu sendiri gitu. Oke, keren banget ya pembahasan mengenai uang rupiah ini ya. Semangat ya kalau bahas uang. Iya, ya. bener Semangat, banget. karena Matanya hidup langsung- itu nggak bisa tanpa uang. Kayak kita mau ngapain aja harus Mau pakai ngapain uang. butuh uang. Doesn't like a kind of dress, everything she never had, she's showing off. Enak banget lagu ya Wendy itu ya. Enak banget. Driving too fast, moon is breaking through her hair. We're only getting older, baby, and I
I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it'll never change me and you. Oke, gaji besar tapi tertekan atau gaji kecil tapi santai? Wait, Baby, 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 oh, baby, 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 no, baby,